Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Putra Wiratama dengan NIM T20197029. Saya dari kelompok 8. Di sini dari kelompok 8 sendiri akan membahas 5 submateri, yaitu istihad, ittiba, talfik, taklid, dan tingkatan mujtahid. Yang pertama kita akan membahas ijtihad. Secara definisi, ijtihad dalam kategori terminologi cukup beragam ketentuan oleh para ulama usul fikih, yang salah satunya yaitu menurut Abdul Karim Zaidan. Dan para wali usul fikih memberikan pengertian yang pertama, yaitu seorang mujtahid yang mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali hukum-hukum syariah dengan jalan istinbat. Namun secara terperinci, hukum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu fardu ain atau kewajiban individual, yang kedua fardu kifayah, kewajiban kolektif, yang ketiga yaitu sunnah, dan keempat yaitu haram. Yang kedua, ittiba. Pengertian ittiba yaitu menurut istilah agama, yaitu menerima ucapan atau perkataan seseorang serta mengetahui alasan-alasannya atau dalil, baik dalil itu Al-Quran maupun hadis, yang dapat dijadikan hujjah. Dasar hukum dan hukum itibat bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk mengadakan penelitian terhadap nas-nas dan mengistinbatkan hukum daripadanya adalah tidak layak mengikuti pendapat orang lain tanpa mengemukakan hujahnya. Dan yang ketiga yaitu talfik. Pengertian dari talfik menurut istilah ialah mengambil pendapat dari seorang mujtahid kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang berbeda. Dan selanjutnya membahas hukum dari talfik. Fuqaha dan ahli usul mengenai hukum talfik ini, yakni boleh atau tidaknya seseorang berpindah mazhab. Dari berbagai pendapat, ada yang menunjukkan bahwa hukum talfik haram, tetapi ada juga yang berpendapat hukum talfik mubah atau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dwi Oktaviani dengan NIM T20197009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang taklid dan tingkatan-tingkatan mujtahid. Yang pertama yaitu taklid. Pengertian taklid dalam hakikat ahli bahasa diambil dari kata-kata kiladah atau kalung, yaitu sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan seseorang kepada orang lain. Contoh penggunaannya dalam bahasa Arab yaitu taklid al-hadi atau mengalungi hewan kurban. Seseorang yang bertaklid dengan taklidnya itu seolah-olah menggantungkan hukum yang diikutinya dari seseorang mujtahid. Oleh sebab itu, taklid artinya mengikut tanpa alasan, meniru, dan menurut tanpa dalil. Menurut istilah agama, yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta memperpegangi tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasan. Orang yang menerima cara tersebut disebut mukallid. Selanjutnya yaitu tentang hukum-hukum taklid. Mengenai hukum taklid ini terbagi kepada 2 macam, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang dilarang atau haram. Yang pertama yaitu taklid yang diperbolehkan atau mubah. Taklid ini yaitu taklid bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Yang pertama yaitu taklid buta. Taklid ini yaitu memahami suatu hal dengan cara mutlak dan membabi buta tanpa memperhatikan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua
taklid terhadap orang-orang yang tidak kita ketahui apakah mereka ahli atau tidak tentang suatu hal yang kita ikuti tanpa pamrih. Yang ketiga, taklid terhadap seseorang yang telah memperoleh hujah dan dalil bahwa pendapat orang yang kita taklidi itu bertentangan dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya dengan Al-Quran dan hadis. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tingkatan-tingkatan mujtahid. Menurut Al-Imam Abu Zahra membagi mujtahid kepada beberapa tingkat, yaitu yang pertama, mujtahid mustaqil atau independen adalah tingkat tertinggi. Oleh Abu Zahra disebut sebagai al-mujtahid fi al-sya'ri atau disebut dengan mujtahid mutlak. Untuk sampai ke tingkat ini, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Mereka disebut mujtahid mustaqil yang berarti independen karena mereka terbebas dari bertaklid kepada mujtahid lain, baik dalam metode istiqban atau usul fikih maupun dalam furu' fikih hasil ijtihad. Yang kedua yaitu mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang dalam masalah usul fikih meskipun dari segi kemampuannya ia mampu merumuskannya, namun tetap berpegang kepada usul fikih salah seorang imam mujtahid mustaqil, seperti berpegang kepada usul fikih Abu Hanifah. Akan tetapi mereka bebas dalam berijtihad tanpa terikat dengan salah satu mujtahid mustaqil. Yang ketiga yaitu mujtahid fi al-madhab, yaitu tingkat mujtahid yang dalam usul fikih dan furu' bertaklid pada imam mujtahid tertentu. Yang keempat yaitu mujtahid fi at-tajrih. Mujtahid ini yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan mengistikbatkan hukum tetapi terbatas memperbandingkan berbagai mazhab atau pendapat dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada dengan memakai metode tajrih yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama mujtahid sebelumnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.